A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu sekalian, wabil khusus Ustadz kita Bapak Haji Helmi Yusuf MAG. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Nanti ya sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali hadisnya, yaitu hadis nomor 4, yaitu yang berbunyi tunkahul mar'atu li arba'. Ya, tunkahul mar'atu li arba'. Dan juga nanti sistematikanya nih, karena ilmu falakiyahnya dengan Pak Haji Nur Yazidnya sudah selesai, nanti ya insya Allah nanti jam 2:30 sudah selesai ya. Nanti dilanjutkan kembali, yaitu 15 menit kita melakukan tanya jawab ya bagi ibu-ibu yang berkenan untuk bertanya. Tak lupa kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Sebelum kita memulai taklim kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah, khususnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia, baik itu Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf, Syekh Ali Jaber, kemudian Kiai Haji Najib Burhani, maupun Kiai Haji Ahmad Abdullah Syukri Zarkashi dari Pesantren Gontor. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dan juga ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dikumpul bersama para anbiya, para rasul, dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin wa li jami'il muslimina amin. Nabda'u ta'liman bi qiraatil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Ustadz Helmi, alaihi tafadhal ala masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, al-qa'im bihuquqillah, adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa qurrajallah amma ba'du. Para sahabat, Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah yang mendalam atas segala nikmat, karunia, hidayah dan ma'unah yang selalu dan senantiasa diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali beraktivitas ya dalam rangka
membagi sebagian waktu kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan kita isi sebagian daripada hari kita dengan mengkaji ilmu, yang pertama kita akan mendapatkan pahala 1000 rakaat melaksanakan salat sunnah. Dan yang kedua, Nabi katakan bahwa ya kita akan menjadikan hari-hari kita menjadi hari yang penuh dengan keberkahan. Karena Nabi bersabda, manakala lewat suatu hari di dalamnya saya tidak menuntut ilmu yang dapat menambah pengetahuan saya dan dapat mendekatkan diri saya kepada Allah, dan apabila itu tidak saya laksanakan, maka berarti hari-hari saya yang lewat itu adalah hari yang tak ada berkahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita ya sama-sama untuk belajar mengkaji ilmu. Mudah-mudahan hari kita yang kita lewati menjadi penuh dengan keberkahan. Selain tentunya kita juga berharap bahwa kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebanyak yang Nabi katakan bahwa orang yang menuntut ilmu satu bab daripada ilmu pengetahuan, maka ia sama nilainya atau melebihi pahalanya dengan melaksanakan salat sunat 1000 rakaat. Kita masuk saja hadis yang keempat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pak Dirga sudah di recording ini? Sudah Pak, sudah. Oh baik, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi ya dengan melihat 4 sisi. Kira-kira alasan apa yang memungkinkan seorang perempuan itu layak untuk dinikahi? Jadi ada poin-poin tertentu yang Nabi harapkan ya itu bisa setidaknya memberikan jalan yang terbaik untuk membangun rumah tangga. Maka ya 4 perkara ini menjadi hal yang penting di dalam memilih seorang istri ya, atau memilih calon istri untuk kemudian kita menjadikannya sebagai istri di dalam rumah tangga kita. Karena ini pilihan Nabi ya, pilihan Nabi, maka sangat memungkinkan ya apabila hal ini kita langgar ya, apalagi dilanggar 4-4-nya begitu, maka yang terjadi adalah ya ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Ya, Nabi nanti pada akhir hayat ini pada akhir hadis ini memilihkan 1 di antara 4 yang paling penting. Ya, yang 3 masih boleh disisihkan, tapi yang 1 tidak boleh. Nah, kalau kita menyisihkan 4-4-nya, maka bisa jadi kerugian besar bagi kita begitu ya. Nah, itu ada 4 perkara, ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Ai alladzi yurghabu fi nikahiha wa yad'u ilaiha khisalun arba'un. Yaitu alladzi yurghabu fi nikahiha, yang dianggap menjadi pendorong ya, memotivasi sesuatu yang menyenangkan. Wa yad'u ilaiha, dan yang mengajak kepada perempuan tersebut untuk dinikahi, khisalun arba'un, ada 4 perkara ya. Ada 4 poin. Kata Nabi apa saja 4 poin tersebut? Untuk diperhatikan 5 lihat ya, karena ada hartanya ya, wahasabiha, dan keturunannya, wajamaliha, dan kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fazfar bidatid dini taribat yadak, maka pilihlah, perhatikanlah terhadap wanita-wanita yang memiliki nilai agama ya, taribat yadaka, maka
kamu akan beruntung. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ahli hadis baina syaikhain, khususnya antara dua syekh ahlul hadis Bukhari dan Muslim, ma'a baqiyati sab'al ladzi taqaddama dzikruhum fi khutbatil kitab. Ya, disertai juga dengan 7 ahlul hadis, 7 imam ahlul hadis yang telah dijelaskan pada khutbah kitab dari kitab yang kita ambil ini. Jadi dengan demikian, para Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan perempuan yang baik dilihat dari sisi pandangan Nabi, persepsi Nabi, ya. Dan untuk menjadikan keluarga itu mungkin bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka ya wanita yang harus dipilih itu adalah wanita yang mungkin ada hartanya, keturunannya bagus, kemudian kecantikannya, ya, dan juga ada agamanya. Tapi Nabi berpesan, ya, pesan yang dipertegas bahwa di antara 4 perkara yang Nabi ajukan yang betul-betul bisa membawa keberuntungan, bukan harta, bukan keturunan, bukan kecantikan, ya. Yang bisa membawa kebahagiaan abadi itu adalah agamanya, ya. Kenapa begitu? Secara real, ya, secara real 3 terdepan yang Nabi sebutkan semua itu akan mengalami penyusutan. Yang namanya harta 5 liha, ya. Berapapun banyak harta yang dipunya, ya lama kelamaan yang namanya harta kan harus dipakai, ya, harus habis. Khawatir kalau orang menikahi, ya, perempuan atau sebaliknya perempuan dinikahi oleh laki-laki karena memang untuk mencari harta, nanti manakala hartanya itu sudah tidak lagi dia miliki, harta itu sudah habis, maka bisa jadi, ya, perkawinan akan bubar gara-gara harta sudah tidak dimilikinya lagi, ya. Kemudian dilihat dari sisi keturunan, ya. Sisi keturunan ini pada dasarnya kita ingin berupaya untuk mendapatkan hasil keturunan yang baik juga, ya. Ya, mohon maaf, dari kalangan bangsa Arab itu memang mereka terbiasa untuk memilih keturunan yang satu suku, satu klan, kadang-kadang begitu, ya. Kenapa? Dengan demikian maka tidak akan ada satu suku yang digugurkan nasabnya. Jadi rata-rata wanita Arab itu memilih laki-laki yang sukunya sama, misalnya Al-Habsyi, ya, Al-Jufri, itu masing-masing dia akan memilih, ya, pasangannya yang sama seperti itu. Karena dengan cara memilih pasangan sama-sama Al-Habsyi, sama-sama Al-Jufri, sama-sama Al-Haddad misalnya begitu, ya, maka tidak ada satu klan atau satu suku yang digugurkan. Biasanya dalam bangsa Arab wanita itu dari kelompok perempuan itu adalah yang mengalami proses pengguguran suku gara-gara dia menikah dengan suami yang tidak sesuku dengan dia. Misalnya yang saya tahu, kalau ada perempuan dari kelompok Al-Haddad misalnya nikah dengan kelompok Al-Habsyi, maka nanti anaknya tidak lagi menggunakan suku Al-Haddad dari ibunya, tapi harus menggunakan Al-Habsyi gitu, ya. As-Saqaf, ya, Al-Jufri nikah, ya. Maka kelompok yang perempuan itu sukunya nanti akan hilang, ya, di keturunannya. Anak-anaknya semua itu nanti akan menggunakan suku bapaknya. Nah, karena itulah wanita-wanita Arab seringkali memilih, ya, satu suku dengan calon suaminya dengan harapan anaknya dan dirinya itu tetap memiliki keturunan yang diakui sampai ke atasnya. Bagi kita mungkin orang, ya, Jawa
Itu masih ada ya kelompok-kelompok tertentu yang memilih kelompok-kelompok ningrat tertentu untuk tetap memilih keturunannya seperti itu. Ya, masih ada. Yang hampir tipis dalam hal ini, dalam hal keturunan, itu adalah orang Betawi. Ya, artinya mereka orang yang sangat terbuka. Jadi nikah dengan orang mana aja, yang penting bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, maka itu bisa terlaksana. Jarang sekali orang Betawi memperkarakan keturunan dilihat dari sisi keturunan atau nasab, baik dari suami ataupun istri. Ya, mereka kalau sudah saling mencintai, saling suka sama suka, siap untuk berumah tangga, situasi dan kondisi bagaimanapun, jadilah mereka melaksanakan pernikahan. Tidak ada perkawinan yang dibatalkan, ya, itu disebabkan gara-gara keturunan si anu buruk begitu misalnya, ya. Nah, itu tidak pernah terjadi. Kemudian kecantikan, keturunan ini penting untuk dijaga karena memang kadang-kadang memberi nilai tertentu di mana keturunan dari kelompok orang baik itu memang berpengaruh kepada baiknya anak cucu berikutnya, dari situ. Tetapi memang di dalam rumah tangga, ya, Nabi tetap memilih mengedepankan agama daripada sekedar keturunan, ya, karena seringkali ya pada masa-masa tertentu situasi genting dan lain sebagainya, seringkali nilai-nilai nasab, nilai-nilai hasab itu bisa jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Malah betul-betul katakan bahwa yang bisa menyelamatkan gonjang-ganjing keluarga, apapun permasalahannya, itu dilihat dari sisi agamanya, bukan dari sisi keturunannya. Bahkan seringkali orang yang merasa keturunannya lebih hebat, itu adalah orang yang merasa dirinya sebagai orang yang mempunyai superpower, sehingga akhirnya seolah-olah dialah yang merasa berkuasa atas nama keturunan. Padahal yang demikian tidak baik. Ya, itu. Jadi akhirnya harta habis, keturunan pada suatu masa tidak bisa digunakan. Yang ketiga, wajah maliha, ya, kecantikannya. Semua manusia tidak akan ada yang proses hidupnya ya dari muda ya kemudian menjadi muda, itu nggak ada. Ya. Yang namanya manusia itu hidup dari muda menjadi tua. Nah, itu yang udah menjadi faktor alami di mana-mana begitu. Maka sangat memungkinkan ya calon istri yang ditemukan pada usia, ya kalau usia relatif sekarang perkawinan adalah yang berdasarkan undang-undang antara 19 sampai 25 anak perempuan. Mungkin ini adalah masa-masa di mana seorang perempuan dalam keadaan cantik-cantiknya, ya. Nah, cantik itu kan relatif. Kemudian lama-kelamaan juga akibatnya menjadi hilang juga, ya. Karena termakan oleh usia, sakit dan lain sebagainya, itu semuanya akan berpengaruh kepada nilai-nilai kecantikan. Maka harta, keturunan, kecantikan itu suatu saat akan sirna. Nah, yang menjadi kokoh karena itu Nabi mengurut pada bagian akhir adalah nilai-nilai agama. Ya, suami ataupun istri yang dalam perkawinannya lebih mengedepankan nilai-nilai agama, inilah yang kemungkinan besar menjadikan perkawinannya itu jauh lebih kokoh ketimbang ya didasari atas harta, didasari atas keturunan, atau didasari atas kecantikan. Mungkin dalam perjalanan kita sudah melihat dalam dunia entertainment kali ya, betapa banyaknya artis-artis yang nikah dilihat dari sisi kecantikan mereka sangat luar biasa. Suaminya gantengnya luar biasa. Dilihat dari segi harta tidak ada kurangnya, ya.
Tetapi sayang, banyak di antara mereka yang perkawinannya ya kandas di tengah jalan. Bahkan tidak sedikit ya, ada yang nikahnya bahkan di Masjidil Haram. Ya, entah karena kaya, entah karena apa segala macam, akhirnya nggak nikah di Indonesia tapi nikahnya di Masjidil Haram dengan imam besarnya di sana misalnya. Ya, tetapi sampai di kampung akhirnya kandas-kandas juga, ya kan? Mungkin nilai agamanya bukan nilai agama yang ada pada tabiat diri suami istri itu sendiri, ya. Nilai agamanya nilai agama luar, ya. Contohnya ya dari segi tampilan, ya mungkin nikah di Masjidil Haram itu bagus, tapi itu bukanlah agama yang meresap kepada diri suami dan istri itu sendiri. Kalau nikahnya di Masjidil Haram, nikahnya di Masjid Nabawi, tapi nilai-nilai agama pada jati diri sang suami dan si istri itu nihil begitu, ya tetap saja. Ya, jangankan sekedar nikah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, andaikan ada kali tempat nikah di Rafrafil Akhdar, tempat Nabi Isra Mi'raj kali begitu, ada orang yang mampu menempuhnya ke sana. Saya mau nikah di mana Rasulullah pada waktu itu Isra Mi'raj gitu misalnya. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa ya tempat nikah itu apabila jati diri agama pada pasangan suami istri itu sendiri ya nilai agamanya adalah nihil. Jadi agama itu jangan dilihat dari sisi casingnya aja, tapi memang agama itu adalah agama yang mendalam pada jiwa raga sumsum hati daripada suami istri itu sendiri. Kalau hanya sebagai agama itu sebagai hiasan belaka, bagaimana dia mungkin berpakaian muslimah, bagaimana mungkin dia berpenampilan, bagaimana mungkin dia ya sering jalan ke sana kemari untuk umroh dan sebagainya, itu tidak selalu menjadi gambaran bahwa di dalam perkawinan tersebut didasari atas agama. Karena itu adalah faktornya faktor eksternal. Yang paling penting itu agama adalah agama yang ada pada faktor internal yang betul-betul meresap ke dalam hati di dalam suami dan istri itu sendiri. Ajaran-ajaran agama yang baik, ya, misalnya bersabar, bersyukur, ya, menghormati orang lain, sifat qanaah, ya, menerima apa adanya, jauh dari hasud, jauh dari takabur, jauh daripada ujub, itu yang merupakan nilai-nilai internal agama yang harus ada pada diri calon pasangan suami istri yang nanti bisa menjadikan rumah tangganya itu ya awet abadi. Kalau agamanya hanya sebagai hiasan, agamanya hanya sebagai casing, yaitu suatu saat masih bisa berganti kalau begitu ya. Pada akhirnya banyak orang yang dilihat dari sisi casing agamanya bagus, tapi ya akhirnya amaliyahnya, perbuatannya, bahkan rumah tangganya ya hancur berantakan begitu saja. Baik. Al-hadis, kita lanjutkan. Al-hadis ihbarun. Hadis ini memberitahukan kepada kita annalladzi yad'ur rijala ila tazawuji ahadu hadhil arba. Ya. Bahwa yang dapat memotivasi laki-laki untuk ya kawin adalah salah satu daripada 4 perkara ini. Ya, tapi wa akhiruha yang paling akhir indahum menurut mereka zatud dini adalah perempuan-perempuan yang memiliki nilai-nilai agama. Perhatikan para Bapak Ibu, kata-kata Nabi itu adalah fazfar bidzatid dini. Ya, zat, ya. Kata-kata zat yang ada pada kata ini memungkinkan dapat dimaknai bahwa agama itu betul-betul meresap ke dalam diri perempuan tersebut bukan sebagai barang milik. Ya. Bukan sebagai barang eksternal tapi sesuatu yang internal di dalam jiwa seorang perempuan yang akan dinikahi itu.
ya. Nah, maka itu dikatakan zat, seolah-olah ya, bahasa Arab kan sebenarnya untuk mengartikan milik itu banyak. Kata li, ahli, ya, sahib. Kenapa Nabi nggak bilang sahibuddin, ya, ahli din misalnya. Tapi Nabi mengatakan zatiddin sebagai sebuah pernyataan bahwa agama itu adalah agama yang telah ya mengkristal di dalam jiwa, di dalam hati wanita tersebut untuk dijadikan sebagai calon istri. Bukan agama yang menjadi ya faktor eksternal, menjadi sesuatu yang hanya menjadi hiasan luar diri, kelihatannya ya tampilannya saja beragama, tapi pada dalamnya atau dirinya itu jiwanya kosong daripada agama. Yang demikian ini kalau kita cari banyak, tapi perempuan-perempuan yang memiliki zatuddin, ya zat, ya seolah-olah antara diri dan agama itu menyatu, tuh namanya zat begitu. Antara agama dengan diri menyatu, itu yang dimiliki oleh perempuan tersebut yang Nabi sarankan untuk dinikahi. Nah, fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam annahum idza wajadu dzatadin, maka para laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah bahwa mereka idza wajadu dzatadin, apabila mereka telah mendapatkan wanita-wanita yang memiliki nilai agama yang bagus, fala ya'dilu anha, maka jangan beralih dari perempuan yang memiliki ya nilai-nilai agama tersebut. Wanita yang agamanya menjadi ya titik sentral pada dirinya. Bukan agama dijadikan pada sisi marginal pada diri seorang wanita tersebut. Maka agama yang menjadi faktor internal pada diri wanita, itulah yang Nabi inginkan untuk bagi laki-laki memilih perempuan tersebut. Ya, bukan hanya bagaimana indahnya dia berpakaian, bagaimana pakaiannya syar'i, bagaimana omongannya syar'i dan sebagainya, tapi terus lebih mendalam sehingga bagaimana agama itu betul-betul menyatu ke dalam tulang, sumsum, hati, dan lain sebagainya, yang pada dalam kondisi apapun agama itu terus menjadi tameng dalam kehidupan. Ya, kalau ya tidak ada agama yang menjadi tameng dalam kehidupan, tetap ya kecantikan tidak bisa menjadi tameng, bahkan bisa menjadi fitnah. Ya, harta tidak bisa menjadi tameng keluarga, bahkan bisa juga menjadi fitnah. Keturunan juga demikian juga, ya. Tetapi untuk menjaga ya keberlangsungan rumah tangga yang baik, itu adalah agama yang menjadi tameng yang baik untuk bisa menangkal hal-hal buruk, ya. Coba mari kita perhatikan berbagai macam kasus. Saya di kampus misalnya itu meminta kepada anak-anak mahasiswa saya yang sudah selesai kuliah, ya, selesai kuliah itu untuk meneliti ya sejauh mana di kantor urusan agama, apakah di KUA atau di pengadilan agama gitu, untuk melihat dan meneliti seberapa banyak jumlah perceraian, kemudian apa penyebabnya gitu ya. Nah, banyak laporan dari skripsi tersebut yang saya dapatkan. Nah, di antara penyebab paling tinggi kekisruhan dan hancurnya rumah tangga itu diantaranya adalah ya gagalnya atau minimnya atau kurangnya perekonomian, ya gara-gara masalah ekonomi gitu di rumah tangga. Mungkin karena income yang kurang sementara kebutuhan yang banyak dan lain sebagainya, akhirnya menyebabkan rumah tangga tersebut ya pecah. Yang saya bingung dari hasil-hasil penelitian tersebut ya, kalau
rumah tangga dalam keadaan susah, income menurun begitu, kenapa yang dipilih adalah jalan perceraian? Ya, padahal ketika ya berdua gitu, suami istri itu berdua, berarti kan sesungguhnya mereka bisa susah bersama, bisa senang bersama gitu. Tetapi akhirnya gara-gara masalah ekonomi, mereka memilih untuk ya bercerai. Kan berarti kalau begitu yang terjadi adalah ya suami susah, istri juga susah. Apalagi kalau punya anak. Anak yang masih kecil secara hukum agama hadohnahnya, pemeliharaannya itu ada di tangan istri. Ya. Ya, sementara istri tidak bekerja, suami juga income-nya lagi tidak bagus, ternyata mereka lebih milih untuk bercerai. Ya, alasannya adalah ya pemasukan atau income atau ya masalah duit lah itu tidak terpenuhi, memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau saya pikir loh, hidup berdua sama-sama susah ya, atau senang mungkin tidak terlalu senang, tapi masih dalam kondisi bersama-sama, itu kan jauh lebih baik dibandingkan si istri atau si suami menuntut cerai yang pada akhirnya susahnya ya buyar kemana-mana. Suami susah, istri susah, anak-anak juga susah. Apalagi anaknya banyak, masih kecil-kecil yang hadonahnya, pemeliharaan anaknya, itu semuanya dialihkan kepada ibu semuanya. Ya berarti kan makin berat kalau begitu tantangan bagi sang ibu. Nah inilah manakala nilai-nilai agama tidak bisa menjadi tameng, ternyata harta itu menjadi penyebab kehancuran rumah tangga, agama tipis, nah itulah akhirnya ya berguguranlah rumah tangga. Murid-murid saya, mahasiswa saya itu banyak yang meneliti sekitar Jakarta, Jawa Barat, ya bahkan sampai ke Lampung, ya karena mereka memang aslinya di sana begitu. Itu banyak mencatat, wabil khusus saat-saat sekarang ini nih, ya di saat pandemi corona itu banyak kaum ibu bahkan yang mengajukan cerai gugat. Cerai gugat berarti cerai yang dilakukan atau diajukan oleh sang istri, ya bukan suaminya mencerai. Suami mungkin karena lelah, capek, cari duit nggak bisa gitu, lalu dia mencerai istrinya, jarang sekali. Tapi malah sekarang yang melakukan gugatan cerai itu adalah dari pihak sang istri, ya menyatakan bahwa suaminya sudah tidak lagi mampu menafkahi dirinya. Ya, akhirnya mereka bercerai, ya. Jadi faktor ekonomi itu termasuk faktor yang paling besar di dalam rumah tangga, ya, di dalam hancurnya rumah tangga. Kalau saya melihat, ya sebenarnya bukan faktor ekonomi yang mereka alami, karena berapa banyak orang yang juga nasibnya sama saat-saat ini dalam keadaan susah, semuanya susah, tapi rumah tangganya masih bisa bertahan. Ya, susah bareng-bareng, suami susah, istri susah, anak juga susah, semuanya susah kan itu masih bisa berbagi rasa begitu. Ya, tapi kalau susahnya sudah menjadi masing-masing, ya istri susah sendiri, anak-anak susah sendiri, suami susah sendiri. Nah ini kan menjadi bahaya. Pada akhirnya dikhawatirkan ya istri dengan berbagai macam kata bahwa dia sudah tidak ada lagi yang menafkahinya, bahwa dia sangat membutuhkan untuk hidup, baik bayar kontrakannya, anak-anaknya sekolah, maka akibatnya dia akan mencari jalan berbagai macam cara, sementara mungkin keterampilannya kurang, ya pengetahuannya kurang, maka apa yang dipilih jalan keluar untuk menambah income-nya itu? Banyak di antara mereka yang tipis agama ini akhirnya ya menjual diri mereka dengan harga murah untuk sekedar mendapatkan ya lembaran-lembaran rupiah. Nah, inilah yang saya katakan atau yang Nabi katakan bahwa memiliki tameng dalam unsur agama itu menjadi amat sangat penting, ya, bahwa harta memang dibutuhkan dalam rumah tangga sangat betul, tetapi harta bukanlah keseluruhan yang menjadi pembuat bahagia suami istri dan anak-anak. Keturunan juga demikian, betul dibutuhkan untuk mendapatkan anak yang baik, ya keturunan yang baik
itu juga harus dipilih daripada keturunan yang baik juga. Tetapi itu tidak menjadi tameng yang paling utama, tidak bisa menjadi garda terdepan di dalam menghadapi gonjang-ganjingnya rumah tangga. Kecantikan, wah ini adalah barang yang paling gampang untuk ditawar-tawar. Manakala agama hilang, maka bisa jadi kecantikan ini menjadi alat fitnah yang paling besar ya bagi istri misalnya. Ya, apabila mereka tidak memiliki agama yang baik ditambah dengan income yang buruk, sudahlah, maka kecantikan itu bisa menjadi alat untuk menjerumuskan keluarganya menuju kepada keterpurukan dan keterpecahan rumah tangganya itu. Wa qad warada an-nahyu 'anil nikahil mar'ati li ghairi diniha. Ya. Dan telah datang hadis yang di dalamnya melarang untuk menikahi perempuan ya bukan karena agamanya. Ya. Fa akhraja Ibnu Majah wal Bazzar wal Baihaqi min hadits Abdullah bin Amr marfu'an. Ibnu Majah, Al-Bazzar, Al-Baihaqi juga telah meriwayatkan hadis marfu dari Abdullah bin Umar. Ya, di situ ada larangan la tankihun nisa li husnihinna. Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Fala'allahu yurdihinna. Ya, maka bisa jadi ya dia itu hanya sekedar merayu-merayu saja. Wala limalihinna, dan juga jangan menikahi perempuan karena semata-mata hartanya. Fala'allahu yudghihinna, bisa jadi harta itu akan menjadikannya berlaku melampaui batas. Ya, kecantikannya bisa menjadi alat untuk dia merayu, hartanya bisa jadi menjadikan dirinya melampaui batas. Ya, togo itu artinya melampaui batas, melanggar batas agama tuh. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an ada di sana katakan lamma taghal ma'u misalnya, ya. Air sungai ketika melampaui batas itu artinya air sungai yang karena airnya penuh karena banjir, nah itu dibilang dengan tagha namanya. Nah, perempuan yang memiliki harta banyak itu bisa jadi dia berbuat tughyan, ya. Hartanya mendorongnya untuk melampaui batas, melanggar perintah-perintah agama. Nah, lalu Nabi pesankan wankihuhunna lid-dini, tapi nikahilah perempuan-perempuan tersebut atas dasar agama, ya, karena alasan agama. Wala amatun sauda kharqa dzatid dinin afdalu, ya. Sungguh kata Nabi, budak, ya, budak itu dulu manusia yang nilai kemanusiaannya sudah hilang, maka statusnya sama dengan binatang atau barang-barang yang bisa dijual belikan. Seorang perempuan yang berstatus budak, ya, berwarna hitam gelap, dzatid dini, tapi punya agama, afdalu, itu jauh lebih baik, lebih utama untuk dijadikan istri. Ya, kenapa? Karena kalau semata-mata cantik dia bisa merayu orang lain, kalau semata-mata kaya dia bisa melampaui batas. Nah, maka pilihlah wanita-wanita yang memiliki agama yang kuat, maka dengan agama yang kuat tersebut dia akan melindungi dirinya, dia akan menjaga suaminya, dia menjaga amanah-amanah yang ada pada dirinya yang Allah titipkan kepadanya. Nah, inilah pentingnya perempuan-perempuan, wanita-wanita memiliki nilai-nilai agama, dan itulah yang seharusnya menjadi pilihan para suami, begitu, para calon suami. Berikutnya wa warada fi sifati khairin nisa, dan datang hadis di dalam menjelaskan tentang sifat-sifat wanita yang baik. Ma akhrajahun Nasaiyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu datang hadis, keluar hadis diriwayatkan dari An-Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kila, dikatakan, ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khairun, ya, wanita yang paling baik itu yang mana? Wanita yang paling baik itu yang mana? Qala, Nabi menjawab, allati tusirruhu in nazara,
wa tuti'uhu in umira wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yukrahu. Ya, ini wanita yang paling baik ciri-cirinya ya. Allati tusirruhu in nuzira ya, atau in nazara boleh, tapi saya lebih memilih in nuzira. Adalah wanita yang dapat menyenangkan in nuzira jika dipandang. Ya. Baru sekedar memandangnya saja udah enak, udah membahagiakan begitu. Ya. Nah, baru sekedar memandangnya saja itu sudah enak, sudah membahagiakan. Nah, kalau udah baru sekedar memandangnya aja udah enak banget, ya kan? Apalagi pada lintas berikutnya, ya. Nah, itu tentu lebih nikmat lagi begitu, ya. Nah, kalau ada perempuan yang kayak begini, ya, kalau orang Betawi bilang tekdung nih, ya kan, tekdung. Jangan sampai diambil orang gitu, ya kan. Kalau dipandang dia menyenangkan, nah inilah wanita yang dianggap wanita yang baik. Wa tuti'uhu in umira, dan ia taat, ya, dia mentaati suaminya ya jika ia memerintahkannya, jika suami memerintahkannya. Ya. Jadi tidak ada kata entar, ya, tidak ada kata ogah, ya. Dalam bahasa kasar kita begitu, manakala sang perempuan diperintahkan oleh suaminya. Ya, dalam hal kasus perintah yang memang membutuhkan waktu, membutuhkan pelayanan lama gitu misalnya, ya si istri itu atau si calon istri itu, ya dalam hal ini adalah istri, itu menjalaninya secepat yang harus ia bisa, namun tentunya menunggu, sang suami harus menunggu bahwa si istri juga harus menyelesaikan tugas yang dituntutnya itu. Ya, gampangnya beginilah. Kalau seorang suami minta istrinya bikin kopi, ya kan? Bikin kopi kan kagak enak kalau pakai air dingin, ya kan? Nah, maka perlu ada proses masak dulu gitu, ya kan? Tergantung nih kecepatan masaknya sang istri, apakah dia punya kompor gas, kompor listrik, ya, kompor minyak atau kompor kayu gitu, dapur kayu, ya kan? Maka semakin cepat alat teknologinya, mungkin semakin cepat pelayanannya, tetapi kalau semakin rendah nilai teknologinya, misalnya masih pakai kayu, kan berarti lama nyalain kayunya dulu, ya kan, sampai apinya berbara dan lain sebagainya. Maka di sini bukan kemudian si perempuan tidak mentaati, bukan si istri tidak mentaati, kalau dalam proses melayaninya itu membutuhkan waktu, gitu ya. Yang jelas ketika saat diperintahkan si istri bilang, "Ya, saya siapkan," maka sang suami harus ya menunggu, memperhatikan dia minta apa, sejauh mana pelayanannya, ya. Jangan minta kopi panas, ya, saat itu diminta, saat itu sudah harus hadir, sementara di rumahnya masaknya pakai kompor kayu gitu, pakai abu dapur gitu kan. Nah, ini namanya suami yang nggak punya pikiran kalau begitu, ya kan. Nah, jadi yang penting istri sudah menyatakan apa yang diperintahkan oleh suaminya, iya saya laksanakan. Maka berikutnya adalah kesabaran sang suami untuk menunggu selesai pelaksanaan dari apa yang diperintahkannya itu. Berikutnya istri yang baik adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yukrahu. Dan ia tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi fi nafsiha pada dirinya, wa maliha, ya, dan juga hartanya, bima yukrahu dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya, ya. Jadi si istri tidak menjadikan dirinya, ya, badannya, tubuhnya, hartanya sebagai alat yang dapat dijadikan sebagai alat bertengkar, ya, berbeda pendapat dan lain sebagainya dengan sesuatu yang dibenci oleh suaminya dan lain sebagainya. Artinya kalau begitu jiwa raganya dan hartanya itu dijaga untuk bisa menyenangkan keluarganya, menyenangkan suaminya, ya. Banyak dikit bukan patokan, ya. Banyak dikit bukan patokan di dalam harta dan di dalam diri,
Ya, yang paling penting adalah bagaimana ia mampu menjaga amanah harta yang sudah suaminya berikan itu. Banyak kalau dia tidak bisa menjaganya, ya hancur juga, habis juga. Sedikit kalau dia bisa menggunakannya, nah itu akan menjadi bermanfaat. Nah ini yang perlu diperhatikan pada calon-calon istri. Ya, nah inilah 3 kriteria yang Nabi katakan pertanda bahwa itu adalah perempuan yang baik. Sekarang apa pengertian hasab pada hadis di atas? Wal hasab huwa al-fi'lul jamil lirrajul wa abaihi. Ya, hasab itu adalah perbuatan yang bagus, perbuatan yang indah ya bagi laki-laki dan juga bagi kakek moyangnya. Ya. Jadi orang yang memiliki hasab seolah-olah tuh adalah katanya di sini bukan semata-mata keturunan, tetapi memiliki pekerjaan yang baik bagi laki-laki dan juga bagi keturunan bapak atasnya tuh, kakeknya. Jadi misalnya pedagang begitu misalnya, ya. Nah, pilihlah perempuan atau laki-laki yang dilihat dari segi pekerjaannya memang pekerjaan yang baik. Bukan saja dirinya, tetapi juga bapaknya, kakeknya itu harus punya pekerjaan yang baik juga. Itu di situ. Satu tafsirnya dari kata hasab itu adalah pekerjaan yang baik. Artinya apa kalau begitu? Ada seorang laki-laki ya, dia bekerja dagang. Ya, bapaknya pedagang, kakeknya dagang, sukses dalam dagangnya. Nah, ini namanya ia memiliki hasab yang baik, ya. Demikian juga memilih perempuan. Lihatlah keturunannya, pekerjaan bapaknya apa, pekerjaan kakeknya apa. Kalau memang ia memiliki pekerjaan yang bagus, ya, ini pertanda bahwa si anak perempuan tersebut dibiayai, ya, kalau bahasa kasarnya dirawat, diempanin itu dari hasil pekerjaan yang bagus. Ya, jangan sampai memilih perempuan cantiknya luar biasa, tapi bapaknya koruptor. Nah, hati-hati nih, ya kan? Karena yang masuk ke dalam tubuh si wanita tersebut pasti dari barang yang haram. Tubuh yang selalu dihinggapi oleh makanan dan pakaian yang haram itu akan menjadi tempat yang paling nyaman bagi setan, bagi iblis untuk bertengger di situ. Nah, inilah bahayanya kalau orang memiliki pekerjaan yang buruk atau pekerjaan yang haram. Maka jangan memilih laki-laki atau istri atau calon istri, calon suami yang pekerjaannya buruk atau pekerjaannya sampai diambil bersumber dari barang yang haram. Itu begitu. Waqad fassaral hasabu bil mali, dan kadang-kadang ditafsirkan juga atau fusiral hasabu bil mali. Al-hasab itu ditafsirkan, dijelaskan dengan harta. Maksudnya al-hasab itu adalah harta juga. Fil hadis alladzi akhrajahu Tirmidzi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menganggap hadis itu hasan. Min hadits Samurah marfu'an, dari hadis Samurah sebagai hadis marfu, katakan al-hasabu al-malu wal karam wat taqwa. Ya, yang dimaksud dengan al-hasab itu adalah harta, kemuliaan dan ketakwaan. Nah, jadi itu makna al-hasab, ya, keturunan, pekerjaan, harta, kemuliaan, ketakwaan itu masuk dalam kategori al-hasab. Illa annahu la yuradu bihil mal, ya, hanya saja itu tidak dimaksudkan sebagai harta, ya. Fi hadithi al-babi, pada hadis yang lalu, lidikrihi bijambihi, ya, karena disebutkannya pada sisinya. Fal muradu fihi, maka yang dimaksud pada hadis tersebut al makna awal, yaitu makna yang pertama. Wadal al hadis ala anna musahabati ahli din, dan hadis ini menunjukkan bahwa, ya, musahabah ahluddin, ya, menemani, menjadikan sahabat, menjadikan teman, menjadikan keluarga bagi ahli agama, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, hiyal aula, itulah yang paling utama, ya. Li anna musahabahum,
yastafidu min akhlaqihim wa barakatihim wa taraiqihim. Karena ya mengangkat mereka sebagai sahabat, mengangkat mereka sebagai teman hidup, mengangkat mereka sebagai sejawat itu berfaedah, bermanfaat ya di dalam proses ya penularan akhlak, penyebaran akhlak, keberkahan dan juga mungkin tariqah gaya hidup mereka dan lain sebagainya. Wala siyama zaujatu, oh apalagi istri, fahiya aula, maka dia itu istri lebih penting, lebih utama, man yu'tabaru dinuhu, orang yang dianggap, yang diperhitungkan dari segi agamanya ya. Li'annaha, karena istri, daji'atuhu ya, teman tidurnya sang suami ya, wa ummu auladihi, dan juga ibu daripada anak-anaknya, wa aminatuhu, dan kepercayaan sang suami, ala malihi wa manzilihi ya, atas harta dan rumahnya, wa ala nafsiha, dan juga atas dirinya sendiri. Nah, jadi para bapak, para sahabat sekalian, agama itu meluas konsekuensinya, bukan saja pada sekedar bagaimana orang itu baik dalam hal beribadah, tetapi ada nilai akhlak, nilai etika, nilai keberkahan, nilai pola hidup, itu ada di dalam agama. Kalau tidak salah, cerita di dalam kasus Nabi Khidir ya, yang pada waktu itu ditemui Nabi Musa untuk belajar ya. Salah satu kasus yang terjadi pada waktu itu, Nabi Khidir itu meminta Nabi Musa supaya membangun rumah bagi 2 orang anak yatim ya. Rumahnya pada waktu itu sudah reot di satu kampung yang pada waktu itu tidak bisa dimintakan apapun, termasuk jamuan, minuman dan lain sebagainya ya. Nabi Khidir meminta kepada Nabi Musa, tolong tuh coba rumah yang sudah doyong ya, rumah yang sudah doyong perbaiki katanya. Nabi Musa yang ilmunya ilmu syariat ya, sampai bertanya-tanya lagi, ngapain saya membangun rumah, memperbaiki rumah, minum aja kagak dikasih gitu ya kan. Nah, kira-kira begitu. Tapi nanti terungkap ya bahwa kenapa Nabi Khidir ya menyuruh supaya Nabi Musa memperbaiki rumah anak yatim tersebut. Ternyata Nabi Khidir memandang jauh ke belakang bahwa orang tua daripada 2 anak yatim tersebut ya itu adalah keturunan daripada orang-orang saleh. Dikatakan wa kana abuhuma shaliha, itu begitu ya. Dan adalah bapak daripada kedua orang tersebut adalah orang-orang yang saleh. Nah, jadi anak tersebut sudah anak yatim ya, bapak ibunya udah meninggal. Namun Nabi Khidir itu diberikan ya terbukanya pandangan, dalam hal ini kita sebut dengan kasyaf, sehingga beliau sampai mengenal siapa dari bapak dan kakek daripada kedua anak tersebut. Dan ternyata ya anak tersebut yang yatim dibela oleh Nabi Khidir supaya rumahnya diperbaiki, dan ternyata dia adalah keturunan orang soleh ya. Ya, di sisi lain katanya di rumah tersebut sudah disimpankan oleh bapaknya berupa harta yang nanti katanya bisa dipergunakan untuk kehidupan kedua anak yatim tersebut. Jadi di bawah rumahnya itu digali oleh bapaknya, disimpan sekian uang begitu yang tidak diketahui oleh banyak orang, yang nanti ya bisa dipergunakan oleh anak-anak tersebut sebagai bahan bekal untuk kehidupannya. Yang tahu itu adalah Nabi Khidir. Tapi saya tidak melihat sisi itunya, tetapi yang jelas Nabi Khidir secara real melalui lafaz Al-Quran mengatakan wa kana abuhuma shaliha. Nah inilah
ya, pentingnya menjaga hasab, pentingnya menjaga keturunan. Kemudian solehnya itu ya adalah nilai-nilai tinggi daripada zatuddin, musahabatu ahli din. Nabi Khidir sampai berupaya menyuruh Nabi Musa memperbaiki rumah anak yatim tersebut bukan karena di dalam rumahnya itu ada simpanan harta, ya, bukan karena ada apa-apanya, tapi melihat nilai-nilai soleh, nilai-nilai keberagamaan daripada orang tua anak yatim ini yang memiliki akhlak yang baik, yang mungkin memiliki keberkahan, yang memiliki pola kehidupan yang baik, ya, sehingga anak yatim tersebut dibela oleh Nabi Khidir agar rumahnya yang sudah doyan tersebut diperbaiki, dan itu disuruh kepada Nabi Musa. Cuma Nabi Musa kan Nabi yang berpandangan syariat doang pada waktu itu, sehingga dia tidak bisa memandang ke belakang siapa orang tua daripada anak tersebut. Tapi yang jelas Al-Quran sudah mengatakan wa kana abuhuma shaliha. Nah, tentunya memiliki keturunan dari kaum orang-orang soleh ini menjadi sangat penting untuk dipilih sebagai bagian daripada apa? Istri. Kenapa tadi? Karena perempuan itu ya adalah teman tidur bagi sang suami. Doji'ah namanya. Kemudian ia akan menjadi ibu daripada anak-anak, ya. Tentunya ya memiliki ibu yang salehah, ya, memiliki ibu yang baik bagi anak-anak, memiliki nilai agama yang baik itu tentu jauh lebih penting ketimbang ya ibu yang kaya, ibu yang cantik dan lain sebagainya. Mungkin kalau ibu yang kaya ya ketika memiliki anak dia mungkin nggak ngerawat langsung, dikasih aja pembantu ya gaji babysitter gitu misalnya, ya. Ketika ibunya cantik, mungkin ibunya nggak ngerawat anaknya, tapi dia jalan-jalan kali kemana-mana untuk menampilkan kecantikannya di luar dan lain sebagainya. Dan sisi lain adalah ibu yang cantik, ibu yang salehah atau istri yang saleh itu adalah aminah, ya, orang yang dibebankan amanah, ya, atas harta dari suami, rumah dari suami, termasuk dirinya sendiri, ya. Nah itu sehingga itu akan lebih terjamin harta, rumah dan badan atau diri sang istri itu bila ditinggal jauh oleh sang suami karena si istri memiliki nilai agama yang tinggi. Oke, lanjut. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, taribat yadaka. Apa makna taribat yadaka? Ai iltasaqat biturabi minal faqri. Yaitu nempel dengan tanah karena saking fakirnya. Wahadihi kalimatun, wahadihil kalimat ini kharijatu makhraja ma ya'taduhun nas. Seringkali dikeluarkan pada kebiasaan manusia fil mukhatabat, dalam pidato-pidato, dalam khutbah-khutbah, la annahu sallallahu alaihi wasallam qasada biha doa. Tidak dimaksudkan bahwa Rasulullah ya berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut, ya kalimat tersebut. Jadi kalimat taribat yadak sebenarnya itu untuk menunjukkan ya betapa ruginya orang yang melepas perempuan yang memiliki agama yang kuat, ya, lalu kemudian memilih sisi yang lain begitu. Sehingga kalau begitu harusnya seseorang perempuan yang kuat agamanya jauh lebih dipilih ketimbang daripada sisi harta, sisi cantik, sisi keturunan. Baik, Pak Dirga, saya kira itu yang dapat kita bahas. Mungkin ada, ya, ini udah jam 4:05. Maaf Pak, tadi kalimatnya apa tadi? Saya kurang kedengeran. Illa annahu la yuradu bihil malu. Tadi ada yang perasaan ada yang belum saya dengar ataupun yang lain juga belum saya dengar gitu. Illa annahu la yuradu bihil malu. Yang ini? Di hadis tersebut kan di atas tuh ada li jamaliha limaliha wali hasabiha gitu kan ya? Iya. Di atas tuh. Karena di situ udah ada penyebutan harta, ya, ada limaliha, maka kata hasab itu tidak diartikan sebagai harta lagi gitu. Karena udah ada kata di sampingnya yang bermakna harta gitu, ya. Jadi ila annahu,
Hanya saja kata al-hasab la yuradu bihil mal tidak dimaksudkan sebagai harta fi hadisin pada hadis di atas itu. Kan di atas li jamaliha ya, walidiniha, wali hasabiha. Nah, kata hasab tidak diartikan harta karena di sampingnya udah ada hartanya gitu. Udah ada kata harta. Sehingga dengan kata lain tidak boleh mengartikan mal dan hasab dua-duanya harta gitu maksudnya. Jadi yang satu al-maliha hartanya, hasabiha ya paling enggak dimaknai dengan keturunannya atau pekerjaannya yang baik begitu. Karena sudah disebutkan di sampingnya ya fi hadits lidzikrihi bijambihi karena sudah disebut di sisinya. Coba cek di atas lagi. Pak Dirga turun ini coba sebentar. Hadis nomor 4. Tadi ini ya Yang tadi kita baca ya. Terus coba. itu, ya. Nah, di situ kan ada kata-kata lima liha nih. Ya, lima liha wahasabiha ya nih sini. Nah, kata lima liha itu artinya adalah harta. Ya. Terus hasabiha itu artinya di sini lebih baik dipilih keturunan. Tadi di sana dikatakan hasab itu artinya pekerjaan yang baik, harta. Nah, karena itu kata hasabiha di sini tidak dimaksudkan untuk memilih menjadi arti harta lagi karena udah ada kata lima liha gitu ya. Lima liha harta, hasabiha jangan harta lagi walaupun kata hasab itu bisa diartikan sebagai harta gitu ya. Nah, duduk bersampingan antara kata mal dan hasab, dua-duanya nggak boleh diartikan harta. Walaupun bisa tuh sebenarnya, ya. Mal artinya harta, hasab artinya harta. Tapi kalau dua-duanya diartikan harta, nah ini tidak dimaksudkan pada hadis ini. Yang dimaksudkan mal hartanya, hasab itu mungkin keturunannya begitu. Berarti ini ya yang apa sih namanya sampai tadi itu yang selanjutnya nih fal muradu fihil ma'nal ula wa dalla ala an musahabata ya. Mana dia? Ini tunjukkan coba mana? Fal muradu ala musabahata ahluddin. Berarti dulu fal muradu fihi al ma'nal awal. Yang dimaksud arti harta itu ada yang pada pertama yaitu pada kata lafaz maliha gitu. Maliha gitu. Artinya harta gitu ya. Kalau hasabiha jangan diartikan harta lagi gitu ya. Gitu. Sebenarnya udah sampai titik tuh Pak Dirga di situ. Oh gitu ya. Wadalal hadis itu kalimat baru lagi. Biasalah itu di kitab klasik kan jarang yang masih pakai kalimat titik, koma dan lain. Halo, ada Ustaz? Pertanyaan kali dari peserta? Ya, halo? Oh, kedengaran suaranya. Ada pertanyaan kali dari peserta? Belum ada nih. Berarti ana musahabatun ahluddin ya. Apa itu maksudnya itu musahabatun? Musahabah teman. Berteman ya. Wadalal hadis menjadi bukti ala anna musahabata ahli din bahwa menyertai mengawini mengangkat sahih nilai-nilai agama fi kulli syai'in pada segala sesuatu hiyal aula itulah yang utama dibandingkan dengan harta, nasa, keturunan ya terus juga apa tadi tuh itu yang paling penting adalah mendahulukan ya nilai-nilai agama daripada tiga yang lainnya gitu. Musahabah itu asalnya daripada sahabat menemani, mengangkat sahabat. Kalau perempuan berarti itu mengangkatnya sebagai istri itu namanya musahabah. Gitu ya. Li'annaha doji'atuhu apa tuh? Doji'atuhum tuh. Doji'atuh itu teman tidur. Diambil dari kata matja'ah. Matja'ah ya, teman tidur ya. Ya. Oke, wa umul auladuhu wa ummin ya. Oh, berarti itu teman tidur berarti ibu, anak iya, ya. Betul. Ibu, anak, terus anak apa nih? Umminatuhu, ibunya dari anak-anak. Aminatuhu. Aminatuhu ya.
orang yang diberikan diberikan amanah. Orang yang diberikan amanah terhadap hartanya apa tuh? Ya, Harta rumahnya. hartanya, rumahnya, dan juga dirinya sendiri. Oh, dirinya sendiri. Ya. Tasokot apa tuh? Ayut tasokot. Tasakat, nempel, berdekatan. Nempel ya. Nempel berdekatan. Minal fakri. Ya. Oh, berarti Daripada kefakiran. daripada kefakiran. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau mengenai dengan apa ini namanya berapa tuh misalnya tuh empat perkara ya, baik itu hasabiha, jamaliha, diniha, ya, lima liha, hasabiha, jamaliha, walidiniha. Mungkin itu bisa juga terkait dengan perkawinan ya ataupun pernikahan dalam perspektif maqasidus syariah gitu ataupun tujuan-tujuan syariat ya, seperti ya Ustadz Helmi ya. Betul, ya. Ya, karena memang tujuan pernikahan itu yang pertama ya misalnya menjaga agamanya, hifzuddin, Ya. kemudian Menjaga keturunan, hifzun nasl, kemudian hifzul apa tuh? Hifzul akal, menjaga akal, kemudian hifzun nafas, menjaga harta. Hifzul mala, menjaga harta, dan juga hifzun nafas, dan juga menjaga diri. Gitu. Ya. Jadi ini juga terkait juga apa tuh empat hal ini dengan konstitusi syariah. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimohon untuk dipersilakan untuk saya Ustaz Dirga. Silakan Bu Nena, mangga. Enggak, cuman mohon doa Ustaz, lagi ini nih sakit perut dari kemarin. Mohon doanya. Masya Allah. Kenapa kasusnya, Bu? Doain ya Ustaz. Makan asinan apa makan rujak? Doain semuanya teman-teman. Masya Biar Allah. cepat sehat. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Syafaqillah Bu Nena. Ya. Mungkin perlu diperhatikan Bu, makannya atau istirahatnya gitu. Gara-gara apa tuh? Biar bisa kelihatan kasusnya. Iya Ustaz. Masuk angin kali ini. Itu mah obatnya cepean itu Bu. Dikerok maksudnya. Dikerok itu kalau masuk angin. Dikerik. Oke. Baik. Begini ya Bu ya, Bapak Ibu, bagi yang merasa kehilangan sinyal suaranya, ya Bunda Latifah, ya maupun Ibu Salatiyah Matondang bisa juga nyatet pertanyaannya di chat begitu nanti, supaya nanti saya bisa baca nanti pertanyaannya ke Ustadz kita gitu. Silakan Bu Latifah diketik dulu pertanyaannya. Ya. Yang lain tolong dipersilakan untuk bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Ustadz, siapa ini? Tritami. Bu Tritami, silakan Bu. Belum diisi. Ntar dulu ya, malam nih lagi ngajar saya. Baik. Iya. Masya Allah. Baik ya. Sorry ya, lagi ngajarin, lagi Zoom. Ya, sana. Sempat panggilan tuh Ustaz. Maaf, ada tugas dari kampus. Silakan Bu Tri Utami. Ya, silakan. Ada. Mau nanya, kalau ini masalah pribadi saya sendiri Ustaz. Oke, jangan terlalu terbuka ya kalau pribadi sendiri. Enggak, itu masalah. Kan ini Ustaz, saya dulu kan nikah masuk agama Islam. Tapi saya masuk agama Islam itu dulu pikiran saya hanya sebagai buat nikah gitu loh Ustaz. Itu kan. Jadi saya hanya tidak ada surat pernyataan kalau saya itu masuk secara sah agama Islam gitu loh. Itu gimana tuh Ustaz? Tidak ada apa? Tidak mau buat saya gitu loh Ustaz. Tadi maksudnya Ibu tidak ada apa? Enggak jelas pertanyaannya. Ada akte, maksudnya akte pernyataan Islam. Nah, biasanya kan kalau sekarang ada tuh Ustaz. Nah, kalau waktu saya kan karena saya berpikir saya hanya buat nikah dan
pikiran saya mungkin saya kembali, maksudnya saya hanya buat persyaratan nikah aja gitu jadinya. Gitu. Saya hanya Akte itu kan kagak penting, Bu. Cuman sekedar administrasi aja. Yang penting kan kalau untuk agama yaitu udah yang utama adalah realisasi dan pengamalan agama itu sendiri. Kalau kita istilahnya punya akte ya dari sana dari sini tapi kemudian agama kita masih rusak mah itu sih sama aja bohong kalau begitu walaupun punya akte juga ya. Yang lebih baik adalah pengejawantahan dan pengamalan agama itu dalam kehidupan. Sekalipun nggak punya akte ya masuk ke dalam agama Islam nggak jadi masalah lah. Kenapa emangnya? tapi saya waktu itu juga baca kalimat syahadat Ustadz. Iya. Hanya Kalau kita hubungkan dengan Islam modern sekarang, itu dalam kajian usul fikih disebut dengan masalihul mursalah namanya. Ya, masalihul mursalah itu sama seperti apa namanya, kemudian kakak tuh begitu. Yang dalam urusan agama sebenarnya sih tidak ada dalil untuk dibikin gitu, tapi dalam hal masalihul mursalah untuk kemaslahatan umum ya, pencatatan segala macam itu menjadi bagian penting ya, terutama nanti kaitannya dengan administrasi ketatanegaraan itu begitu ya. Nah, dalam hal unsur agama apakah itu perlu? Tidak ya. Di zaman Rasulullah dulu sahabat-sahabat yang dari Yahudi dan dari Nasrani emang mereka mendapatkan akte pindah agama dari Rasulullah. Ya. Kita kenal misalnya yang paling yang paling hebat lah Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam itu salah satu ahli Taurat dan ahli Injil dari kalangan pendeta ya. Ketika dia menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, itu bahkan dia minta kalau bisa Islamnya itu disembunyikan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh, artinya bukan nggak boleh sih, Abdullah bin Salam masih merasa khawatir kalau nanti Rasulullah sendiri nggak siap menerima kondisi yang diterima. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu amat sangat mudah berbalik tangan dalam waktu yang sangat singkat. Dan ternyata ketika Rasulullah ingin membuktikan apa kata Abdullah bin Salam benar, ya. Jadi Abdullah bin Salam tuh masuk Islamnya diam-diam, ya tidak ada gerasa gerusuk lah gitu, nggak disiarkan di hadapan para sahabat-sahabat, tapi masuk Islam bersama Rasulullah dan diminta kalau bisa Islamnya disembunyikan. Nah akhirnya Rasulullah ya sedikit nggak percaya, ya Rasulullah sedikit nggak percaya apa benar kalau orang Yahudi itu sikapnya begitu. Nah akhirnya suatu saat ketika kumpul orang Yahudi, Rasul bertanya, kalian kenal nggak dengan Abdullah bin Salam, ahlul kitab di antara kalian? Itu serentak orang Yahudi bilang, huwa saleh, ibnu saleh, ibnu saleh. Ya, kata mereka tuh orang Yahudi bilangnya dia itu Abdullah bin Salam orang soleh, anak daripada orang soleh dan cucu daripada orang soleh. Nah, Nabi dengar begitu, ya agak girang. Nah, lalu akhirnya bertanya, bagaimana kalau seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Ya, dia sekarang sudah bersama kami, bersama saya untuk masuk agama Islam. Itu semua celangak-celinguk. Ngomong langsung, oh, ya dibalik tuh. Yang dari soleh menjadi taleh, pakai tak, ya. Huwa taleh, ibnu taleh, ya. Dia orang jahat, anak orang jahat, cucu orang jahat. belum pindah Nabi dari tempat tersebut, ya. Abdullah bin Salam sudah berubah gelarnya dari orang soleh di kalangan orang Yahudi berubah menjadi orang jahat di kalangan orang gara-gara masuk Islam. Tapi ya tidak ada pentingnya akte masuk Islam pada masa itu. Kenapa? Memang nggak dibutuhkan pada waktu itu. Dan akhirnya juga sampai sekarang
hal yang sedemikian itu tidak menjadi persyaratan penting di dalam masuk agama Islam, bahwa orang yang masuk agama Islam itu harus memiliki akte masuk Islam. Kalau memang mau silakan saja, itu mah gampang dicari. Di Al-Azhar juga kalau ibu mau bisa minta di sana. Di Istiqlal. Dulu masuk Islamnya di mana? Sama dengan dulu kan waktu masuk Islam, saya masih ke gereja. Waktu itu saya masih ke gereja, masih minggu sekali saya ke gereja. Ya. Ibadah di gereja gitu. Tapi pas ada dilema itu, jadi saya harus memilih kan jadinya. Dan anak-anak juga ya. Iyalah, harus dipertahankan iman Islam yang sekarang ini gitu ya. Mudah-mudahan lah baik seluruhnya. Amin, makasih Ustaz. Jadi buat apa ya, hal yang mendasar, hal-hal yang seperti itu di dalam agama tidaklah menjadi hal yang menjadi dipentingkan ya. Surat nikah, akte keluarga, itu bukan ajaran agama yang apabila ditinggalkan iman menjadi rusak gitu ya. Terus akte masuk Islam, ya termasuk KTP dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya hal-hal yang dalam agama bukanlah hal yang merusak iman, merusak ajaran Islam, tapi memang dalam segi ketatanegaraan menjadi hal yang sangat penting ya. Kenapa? Dengan cara sedemikian, situasi dan kondisi yang terus mungkin berubah dan lain sebagainya, suatu saat itu sangat dibutuhkan untuk mencari, menemukan, menyelamatkan dan sebagainya, itu bisa ditelusuri dari surat-surat yang kita miliki begitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kalau untuk urusan agama Islam kayaknya sampai sekarang akte Islam itu belum ada banyak manfaatnya ya. Artinya hanya sebagai bukti aja lah bahwa saya sudah masuk Islam begitu aja. Tapi kalau kita sudah mengamalkan Islam itu dalam realita nyata, saya kira orang tidak perlu bertanya-tanya, lu Islam bukan, gitu ya kan? Kenapa? Ya dari segi pakaian kita kan sudah membedakan. Dari segi ibadah kita itu juga sudah beda, gitu misalnya. Kita sudah menjalankan sholat, dari segi pakaian mungkin kita sudah berjilbab dan lain sebagainya. Dari sisi pendidikan mungkin kita sudah mempelajari ajaran agama Islam. Nah ini saya kira udah menjadi real. Lebih penting itu daripada sekedar selembar surat begitu. Ya itu. Kalau dalam bahasa usul fikih dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal namanya ya. Fakta itu lebih penting ya daripada sekedar ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan. Berapa banyak orang yang mungkin punya kali akte masuk Islam, tapi dari segi amaliyahnya mungkin masih banyak bertentangan dengan ajaran agama Islam gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oh iya Ustaz, Ya. Ustaz. Siapa? Maaf. Putri. Masih Putri dah. Putri Utami ya. Nanti habis Putri Utami, nanti juga ada pertanyaan secara tulisan nih dari Ibu Ustazah Emma Khairunisa nih, teman kami dari Kodik. Silakan Putri, dilanjutkan kembali. Ustaz, kan ada nih kasus katanya kalau seorang anak perempuan kalau mau menikah, sedangkan anak itu berjilbab, apakah calon suaminya itu misalnya mereka mengadakan lamaran atau enggak pertemuan keluarga gitu Ustaz. Itu haruskah calon suaminya pengen mengetahui kondisi fisiknya perempuan itu, misalnya dia ada cacat itu, apakah boleh Ustaz dibuka itu? Ya, nanti ada hadisnya ya, akan kita pelajari itu. Jadi sebelum kita menikah memang disunnahkan untuk khitbah, dan salah satu daripada fungsi khitbah itu adalah untuk melihat gitu ya, melihat kondisi si perempuan tersebut. Tetapi yang dimaksud dengan melihat ya bahasa kasarnya bukanlah menelanjanginya gitu ya, bukanlah menelanjanginya habis-habisan untuk diperiksa semua sisi badannya begitu, tidak. Yang diperiksa yang boleh itu adalah sisi muka untuk melihat kecantikannya. Yang kedua, sisi tapak tangan untuk dilihat
kasar atau halusnya tangan tersebut, dan juga menunjukkan kesuburannya kalau kata Nabi katanya. Jadi saya nggak tahu ya, saya belum pernah mencoba tuh. Sisi perempuan katanya tangannya itu bisa menunjukkan kesuburannya, atau bahasa kasarnya berapa anak yang bisa lahir dari si perempuan tersebut, itu bisa dilihat dari tapak tangannya. Saya mendapatkan hadisnya begitu, tapi saya nggak pernah mencoba mendalami sampai sekarang itu kok nggak ada bukti ya kalau perempuan yang tangannya begini anaknya sekian gitu misalnya ya. Saya belum pernah menemukan kayak begitu. Kesuburannya juga ditentukan dari tangannya katanya. Tapi yang jelas kalau tangannya mah halus sama kasar itu bisa kita temukan. Bahwa yang tangannya kasar mungkin dia rajin bekerja, yang tangannya halus mungkin jarang kerja, gitu aja kali gampangannya. Kalaupun dia kerja, ya kerjanya bukan kerja yang kasar kali begitu ya. Gitu. Baik. Ya. Ini ada apa? Ada urutan, ada pertanyaan lagi secara tulisan dari Ibu Ustazah Emma Khairunisa. Assalamualaikum Ustadz. Ya, saya pernah membaca bahwa seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita diizinkan melihat rambut wanita tersebut. Apakah ada dalilnya? Ya, sebenarnya nanti ada pelajarannya yang akan datang nih, kalau nggak salah begitu nanti pada waktu khitbah. Nanti ada kita bahas ya. Kalau sekarang dibahas, nanti akhirnya giliran bahas itu pada kakak masuk. Oke, Pak. Baik. Ada. Jadi ada perintah. Ada, ya? Jadi ada perintah untuk melihat ya. Tapi sekali lagi saya katakan tadi itu bukan untuk menelanjanginya, ya. Hanya pada bagian-bagian tertentu yang memang itu nanti kalau kita ajukan ke masalah fikih itu berkait dengan aurat, di mana yang boleh diperlihatkan itu adalah aurat di waktu sholat, yaitu muka dan dua tapak tangan. Itu di situ. Nah, untuk hal yang lain yang lebih detail, maka yang diperintahkan adalah wakil dari si mempelai pria dari kalangan perempuan. Kalau seandainya masih dibutuhkan nih, ya, apakah si perempuan tersebut cacat atau tidak, atau baik atau tidak dari segi fisiknya begitu, maka keluarga yang boleh melihat itu adalah keluarga yang sama-sama satu jenis. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya neneknya laki-laki, ibunya dari pihak laki-laki, ya, tante atau bibinya dari pihak laki-laki, itu boleh dia memeriksa calon istri laki-lakinya untuk melihat ya sisi badannya, karena mereka sama-sama perempuan, maka mereka diberikan izin untuk melihat kawasan atau daerah badannya tertentu begitu, untuk memperlihatkan bahwa tubuhnya itu utuh begitu, tidak ada cacatnya. Setelah itu dari situ ya 3 orang boleh menyaksikannya, lalu kemudian memberitahukannya kepada sang calon pengantin laki-laki bahwa calon istrinya itu adalah orang yang sempurna gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki itu sendiri ingin melihat sementara dia belum keadaan nikah, ya tetap dosa, tetap haram, ya tidak dibenarkan lah yang demikian itu dalam ajaran agama Islam. Nanti dalam bab khitbah itu memang ada perintah dari Rasulullah. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau nikah. Ya, kepada siapa? Si Fulana. Kamu udah lihat belum? Belum, ya. Nggak bisa, ya. Kata Nabi, tunda dulu, lihat dulu sana. Ada nggak nilai sisi bagusnya yang menjadi motivasi kamu untuk menikahinya? Nah, kalau udah kamu lihat, silakan. Ya, kita ketahui, mohon maaf ya, dalam kasus orang Arab kan dulu mereka banyak berpakaian yang sangat tertutup gitu kan. Nah, sehingga boleh dikatakan tidak ada bedanya perempuan yang cacat, yang mulus, atau yang baik, yang tua, yang muda, karena memang dari segi pakaiannya itu sangat-sangat tertutup pada waktu itu. Nah, sehingga akhirnya Nabi mensyaratkan untuk lihat mukanya, lihat tangannya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada yang lain yang perlu dilihat, maka diwakilkan oleh keluarga perempuannya gitu ya. Itu cara yang diatur oleh ajaran Islam seperti itu. Baik. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu semuanya? Bu Mia, Assalamualaikum Bu Mia.
Bu Mia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru join jadi masih menyimak. Makasih. Mau bertanya Bu, silakan Bu. Tidak ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau enggak ditutup aja lah. Udah 14.30 lewat nih Pak. Saat apa? Sudika. Ya. Nanti khawatir yang lain pasti punya pekerjaan kali. Ya mungkin ya. Baik ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya mari kita akhiri dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron ala hararati istiqbalikum. Jazakumullah khairan katsira. Dan juga insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari Senin yang akan datang. Kita akan membahas yaitu mustalahul hadis. Jadi secara sistematis ya Bu ya, untuk yang pertama hari Senin itu kita akan menjelaskan mustalahul hadis ya, istilah-istilah hadis. Untuk yang hari Rabunya kita akan membahas yaitu hadis ahkam ya, hadis hukum, kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, karangan dari As-Sun'ani ya, karangan dari Imam As-Sun'ani. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai seorang suami memang harus setia juga lah sama istri. Ya, jangan lupa ya selalu mengingat kepada istri ya bagaimana caranya mendidik atau mentarbiahkan istri maupun juga anak-anak agar bisa ya menjadi dan juga membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Dirga kapan nih? Jangan ngomong doang. Lu nasihatin orang nggak boleh. Iya. Teori dulu Ustaz. Teori doang bisa mawaddah ya. warahmah, faktanya nggak ada. Segeralah. Ya insya Allah Pak. Kalau Pak Dirga nggak punya baju jas, pakai baju jas saya siapin tuh banyak. Oke siap. Bu ingat ya Bu ya, lagunya dari Kahitna Bu, walaupun 1000 bulan mungkin 1.000.000 malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Nyanyi doang. Masya Allah. Itu penyanyian. Nyanyi buat siapa? Yang dibutuhkan itu adalah kobil tuh. Kobil tuh. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Subhanahu wa taala, mohon maaf saya selaku host maupun Ustadz Helmi ya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekurangan. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat. Mata'anallahu fi tuli hayatikum insyaallah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, tabarakallah. Mohon doanya. Syukran, jazakumullah khairan. Amin. Wa iyyakum jami'an. Allah yajzikum. Bu Mia, apa kabar? Baik. Dirga tadi itu loh, passwordnya yang di bawah tuh kan angka ya. Saya nggak ngeliat password yang di atas, yang ya salam itu. Jadi masukin yang angka itu nggak bisa. Mungkin ini kali Bu Mia. Coba lihat deh di share-nya. Di share-nya kan yang paling bawah tuh ada tuh password angka. Oh, nah, saya masukin password angka itu nggak bisa masuk. Oh mungkin ini kali Bu berlaku buat yang di luar negeri kali. Kalau itu kan yang di paling atas ya Bu yang pertama. Iya makanya saya pas itu baru lihat yang atasnya. Ya oke. Mudah-mudahan nanti nggak telat lagi. Ya Bu Mia. Makasih ya Bu. Makasih sama-sama. Makasih Ustadz Dirga. Ya Bu Kanti Semuanya. sama-sama. Selalu setia sama suami ya. Taat sama suami. Dirga biar cepat-cepat dodoh. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga berpacu dengan lagunya Kahitna Bu. Nyanyi melulu. Buktikan.